Lutfi. Ya, Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai isu tentang pengeluaran pemerintah dan juga pertumbuhan ekonomi untuk menyelesaikan tugas perekonomian Indonesia. Bersama kami, kita kenalan dulu dengan saya Erwiana dan rekan saya Maharani dan rekan saya Anggi Agista Dan dan saya rekan Agisti saya. Cinaram. Oke, selanjutnya kita akan ke materi pertama, yaitu pengeluaran pemerintah. Konsep dasar pengeluaran pemerintah yaitu pemerintah berperan penting dalam menyediakan layanan publik dan menjaga stabilitas ekonomi, meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses ini diatur melalui APBN nasional dan APBN daerah. Pengeluaran pemerintah digunakan untuk infrastruktur, pelayanan publik, dan jaminan sosial. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah adalah dana negara yang digunakan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik. Selanjutnya ada teori pengeluaran pemerintah. Teori yang pertama itu teori Rostov dan Musgrave. Menurut Rostov dan Musgrave, pengeluaran pemerintah meningkat melalui 3 tahap pembangunan. Yang pertama, tahap awal yaitu membutuhkan investasi besar dalam infrastruktur dasar. Tahap menengah ketika peran swasta mulai tumbuh, namun pemerintah tetap diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar. Tahap ketiga, ini beralih pada pembiayaan layanan sosial. Kedua itu teori Adolf Wagner. Wagner berpendapat bahwa pengeluaran pemerintah akan terus meningkat seiring naiknya pendapatan masyarakat. Yang ketiga, teori Peacock and Weismann. Menurut teori ini, peningkatan pengeluaran pemerintah itu terjadi 3 efek utama. Yang pertama, efek pergantian. Yang kedua, efek inspeksi. Yang ketiga, efek konsentrasi. Selanjutnya, jenis-jenis pengeluaran pemerintah. Yang pertama yaitu pengeluaran pemerintah umum. Yang kedua, pengeluaran pertahanan dan keamanan. Yang ketiga, pengeluaran untuk layanan publik. Yang keempat, pengeluaran sosial. Yang kelima, pengeluaran untuk pembangunan ekonomi. Yang keenam, pengeluaran lingkungan dan perubahan iklim. Yang ketujuh, pengeluaran untuk pembayaran utang. Yang terakhir, pengeluaran untuk subsidi. Faktor-faktor yang memengaruhi pengeluaran pemerintah yaitu ada pertumbuhan pendapatan per kapita, perubahan teknologi, perubahan jumlah dan kualitas penduduk, perubahan biaya pada jasa publik, dan urbanisasi. Perkembangan pengeluaran pemerintah dalam ekonomi modern yaitu pengeluaran pemerintah mengalami perkembangan signifikan karena fungsi negara ini semakin luas seiring proses modernisasi. Pemerintah tidak hanya menyediakan barang publik, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selanjutnya, fungsi pemerintah dalam perekonomian modern. Yang pertama itu ada alokasi sumber daya, yang kedua distribusi pendapatan, yang ketiga stabilisasi ekonomi, yang keempat regulasi dan pengawasan, yang kelima pembangunan infrastruktur dan inovasi, yang keenam perlindungan lingkungan dan keberlanjutan, dan yang terakhir promosi ekonomi internasional. Peran pengeluaran pemerintah dalam sistem ekonomi yaitu menjaga stabilitas ekonomi makro, mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi pengangguran, mendorong investasi dan daya saing nasional, dan mengendalikan inflasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, selanjutnya adalah permasalahan, isu, dan juga tantangan pengeluaran pemerintah Indonesia pembangunan, tapi efektivitasnya masih dipertanyakan karena terhambatnya perencanaan yang kadang juga lemah, ada juga alokasi yang tidak tepat, serta kondisi ekonomi global dan juga domestiknya. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Dari pertama itu adalah masalah efektivitas belanja. Dari efektivitas belanja masih rendah, kemudian perencanaan anggaran yang buruk, juga alokasi tidak berbasis target pembangunan, dan serta orientasi penyerapan anggarannya tidak berfokus pada pembangunan dan juga hasil pembangunan tersebut. Kemudian ada ketergantungan pada komunitas. Seperti tahun 2024, sektor minyak menyumbang 52,71% PNBP dari batu bara dan mineral. Penerimaan negara langsung merosot menandakan APBN sangat sensitif terhadap fluktuasi global, dan juga ada dampak ketergantungan komoditas seperti penurunan harga komoditas pada 2024 itu membuat defisit meningkat dan beberapa proyek ditunda. Kemudian ada risiko defisit dan juga utang, di mana peningkatan utang nasional itu terus bertambah hingga dinyatakan pada per Juni 2025 itu mencapai 9,138 triliun. Dan juga ada tekanan pada APBN, dan terakhir itu ada risiko fiskal jangka panjang, di mana pembayaran bunga semakin besar dan berpotensi mengurangi belanja produktivitas. Dan kapasitas daerah dalam mengelola transfer dimulai dari tantangan mereka dalam membuat perencanaan dan juga monef daerah, dan juga ada kapasitas daerah yang masih lemah, seperti banyak daerah belum menggunakan indikator outcome sehingga tidak fokus pada hasil, dan juga keterbatasan sumber daya manusia dan koordinasi yang kurang erat pada daerah dan juga pusat. Kemudian kebocoran anggaran dan governance. Tingkatnya risiko kebocoran dibilang lemah karena efisiensi anggaran, kemudian ada masalah integritas dan juga konflik yang kepentingan seperti temuan BPK dan OTT KPK selama 2023 sampai 2025 itu banyak menunjukkan pola suap untuk memenangkan tender. Kemudian ada transparansi anggaran yang masih rendah, dalam beberapa daerah hanya menampilkan ringkasan APBN tanpa rincian paket proyek, vendor atau capaian outputnya. Jadi kesimpulannya tuh secara keseluruhan kita menilai bahwa tantangan fiskal Indonesia tidak hanya soal angka defisit atau utang, tetapi juga soal kualitas tata kelola dan juga perlunya transparansi pengeluaran pemerintah agar motor pembangunan bisa lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Kemudian ada kebijakan pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk meningkatkan kualitas belanja, reformasi, dan sebagainya. Kemudian ada prinsip belanja efektif dan produktif, di mana kita tahu kalau prinsip belanja efektif dan produktif itu bisa dikatakan fokus pada sektor dengan dampak yang ekonomi yang tinggi, pendekatan anggaran berbasis kinerja, dan juga efisiensi melalui valuable for money tersebut. Dan kemudian ada reformasi pengeluaran publik untuk menghapus program, disarankan agar bisa menghapus program tumpang tindih dan meningkatkan sistem monitoring dan juga evaluasi, dan juga terakhir menguatkan kapasitas perencanaan agar lebih tertata dan juga lebih terarah. Ada reformasi subsidi dan juga belanja sosial, dipastikan agar subsidi ini tepat pada sasaran berbasis data, tidak hanya karena asal pilih. Kemudian ada penguatan program perlindungan sosial dan juga risiko ketergantungan subsidi energi, karena itu subsidi diarahkan ulang agar mendukung transformasi energi jangka panjangnya. Dan juga prioritas investasi pada publik seperti transformasi digital dan juga sumber daya manusia dan juga infrastrukturnya untuk daya saing. Nah, penanaman program pemerintah kita berfokus pada, yang pertama itu fokus pada efisiensi dan juga datanya, dan terakhir itu penyediaan program antara K dan L, juga penguatan value for money-nya. Nah, untuk studi kasus, ini seperti yang kita tahu ada infrastruktur untuk membangun sebuah perencanaan, kemudian ada perluasan akses internet, dan juga untuk mendorong akses pasar UMKM. Kombinasi pembangunan jalan, pelabuhan, dan bandara dengan infrastruktur digital memperkuat fondasi ekonomi nasional, di mana konektivitas yang lebih baik meningkatkan mobilitas, juga memperluas akses UMKM, dan juga mengurangi kesenjangan wilayah. Tapi keberhasilannya itu bergantung pada konsistensi pendanaan, tata kelola anggaran, dan juga pemerataan implementasi antar wilayah. Nah, di sini ada transfer daerah, di mana peran DAK dalam layanan publik itu sangat penting ya, dan juga tantangan dalam transfer daerah seperti
pemanfaatan dana desa masih menghadapi tantangan seperti ketidaktepatan sasaran, proyek fisik yang kurang tepat, dan juga lemahnya pengawasan. Dan efektivitas belanja pendidikan kita bisa lihat jika investasi pendidikan dan kesehatan itu terbukti meningkatkan kualitas hidup dan juga literasi yang diakses, sehingga keberlanjutan untuk sumber daya manusia itu bisa meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu negara pada periode tertentu. Faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama sumber daya manusia, yang kedua sumber daya alam, yang ketiga kemajuan iptek, yang keempat tingkat inflasi, yang kelima tingkat suku bunga. Nah, kita bisa lihat untuk ciri-ciri pertumbuhan ekonomi itu adanya laju pertumbuhan penduduk diikuti dengan produk per kapita yang cepat, terus terdapat kenaikan produktivitas dalam masyarakat, adanya perubahan struktural yang tinggi, munculnya urbanisasi dalam suatu negara, lalu adanya ekspansi menuju ke negara yang dianggap lebih maju. Selanjutnya muncul kondisi arus berbagai bangsa di dunia. Nah, ini ada beberapa model pertumbuhan ekonomi, ada model klasik, solo, dan endogen. Untuk model klasik di sini ada Adam Smith, David Ricardo, dan untuk model solo di sini tokohnya itu Robert Solow, dan yang ketiga model endogen. Untuk tokohnya sendiri ada dua orang, yaitu Paul Romer dan Robert Lucas. Peran belanja negara dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu mendorong permintaan agregat dalam teori ekonomi Keynesian. Yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui infrastruktur. Yang ketiga, penguatan sumber daya manusia. Yang keempat, mendukung UMKM dan sektor real. Nah, selanjutnya ini ada crowding out dan crowding in. Crowding out itu terjadi ketika peningkatan belanja hutang. Penyebabnya menyebabkan penurunan investasi swasta. Sedangkan crowding in itu adalah kondisi di mana belanja pemerintah yang tinggi justru mendorong meningkatkan investasi sektor swasta. Cara mengatasi crowding out effect. Yang pertama, mengendalikan defisit anggaran. Yang kedua, mengadopsi kebijakan moneter ekspansif. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi belanja pemerintah. Yang keempat, mendorong kerjasama publik swasta. Peran kebijakan fiskal dalam stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal itu merupakan salah satu strategi atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan menjaga pengeluaran dan pemasukan suatu negara. Tujuan kebijakan fiskal itu menjaga kestabilan dan mengembangkan kondisi perekonomian negara, baik korporasi, perbankan, hingga usaha mikro kecil atau disebut UMKM. Yang kedua, menjaga stabilitas harga barang agar tetap terjangkau bagi masyarakat. Yang ketiga, menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi para pelaku pasar modal, terutama investor. Yang ketiga, yang keempat, dengan begitu, negara dapat memperoleh lebih banyak pendapatan dari pihak manapun, dari pajak maupun pendapatan negara lainnya. Nah, ini jenis-jenis kebijakan fiskal ada dua. Yang pertama, kebijakan fiskal ekspansif, yakni kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah. Yang kedua, kebijakan fiskal kontraktif, yakni kebijakan untuk menurunkan angka pengeluaran pemerintah atau angka pengeluaran belanja pemerintah.
Selanjutnya sejarah APBN di Indonesia. Yang pertama pada era kolonial, Hindia Belanda menyusun anggaran negara didasarkan pada Indeks Comparability atau ICW yang diberlakukan sejak 1998. Namun regulasi ini awalnya belum secara rinci pengaturan struktur dalam bentuk anggaran pemerintah, anggaran negara. Baru setelah memasuki tahun 1920-an mulai menjelaskan lebih jelas mengenai alur penyusunan APBN. Yang kedua, era kemerdekaan. Nah, pada awal kemerdekaan, penyusunan APBN negara ini mengacu pada pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 sebagai contoh pengelolaan keuangan negara. Namun dalam praktiknya proses ini menghadapi berbagai tantangan akibat kondisi politik dan ekonomi yang belum stabil. Yang ketiga, era demokrasi atau liberal dan demokrasi terpimpin. Nah, pada tahun 1950, penyusunan APBN dimulai dibenahi dengan tanggung jawabnya diberikan kepada Biro Urusan Anggaran, Biro Impres Anggaran dalam jawatan perbendaharaan dan kas negara. Namun penyusunan APBN masih menghadapi kendala karena tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1950 atau UUD negara kepada DPR sebelum awal tahun. Nah, pada era demokrasi parlemen, penyusunan APBN sering terlambat akibat penggantian kabinet yang terlalu sering. Terjadi 7 kali perubahan pemerintah. Nah, akhirnya pada tahun 1950, Presiden Soekarno bahkan membubarkan DPR setelah APBN yang diajukan ditolak dan menetapkan APBN 1960 berdasarkan Perpu nomor 6 tahun 1960. Memasuki demokrasi terpimpin 1959 dan 1965, Soekarno membagikan posisi Menteri Keuangan menjadi 3, yakni Kementerian Urusan Perdagangan, Pembiayaan, Pengawasan, Menteri Urusan Bank Sentral, serta Menteri Urusan Anggaran Pemerintah. Namun kebijakan ini belum mampu mengatasi defisit APBN yang terus terjadi akibat dampak ekonomi pergolakan di era sebelumnya. Nah, selanjutnya pada era baru, APBN dipandang sebagai rencana kerja bangsa untuk menjaga stabilitas ekonomi pembangunan. Nah, pada era reformasi, pengelolaan APBN dibuat berdasarkan standar internasional, yaitu Government Financial Statistics atau GFS. Dalam sistem ini, pengelolaan dan penyusunan APBN dilakukan dengan lebih transparan. Nah, selanjutnya struktur APBN di Indonesia. Anggaran pendapatan belanja negara atau yang sering disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah di negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Selanjutnya mekanisme penyusunan APBN. Yang pertama ada tahap perencanaan dan penetapan RAPBN. Yang kedua tahap pengajuan, pembahasan, dan penetapan APBN. Yang ketiga tahap pengawasan pelaksanaan APBN. Yang keempat tahap tanggung jawab pelaksanaan APBN. Selanjutnya pola belanja pemerintah. Nah, ini jenis-jenis belanja pemerintah. Yang pertama ada belanja pegawai, belanja barang, belanja modal atau investasi, belanja subsidi, belanja bantuan sosial, dan belanja transport, dan belanja interest atau pembayaran hutang. Ini tantangan dalam pelaksanaan APBN. Yang pertama itu rendahnya serapan anggaran, yang kedua itu inefisiensi dalam penggunaan anggaran, yang ketiga itu korupsi dan penyalahgunaan anggaran, yang keempat ketidakjelasan laporan penggunaan anggaran. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baiklah, saya akan membahas pengeluaran pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal yang digunakan untuk menggerakkan perekonomian. Tapi di sini ada pro dan kontranya. Pertama, pro dan kontra belanja pemerintah. Di satu sisi, belanja negara mendorong pertumbuhan melalui peningkatan permintaan, produktivitas, dan infrastruktur.
Namun di sisi lain, belanja yang terlalu besar juga berisiko menyebabkan defisit, utang, inflasi, dan inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, diperlukan bukti empiris yang kuat. Di sini ada beberapa studi kasus. Pertama ada studi kasus internasional di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Eropa Barat. Belanja pemerintah terbukti efektif mendorong pertumbuhan, terutama saat resesi. Contoh nyata terlihat pada krisis global 2008 ketika stimulus fiskal besar mampu mempercepat pemulihan ekonomi. Lalu ada studi ASEAN. Studi ASEAN memiliki karakter ekonomi yang sangat beragam dari Singapura hingga Kamboja dan Laos. Singapura berhasil karena kualitas belanjanya tinggi. Vietnam berhasil dengan industrialisasi berbasis infrastruktur. Filipina dengan pembangunan besar-besaran, sementara negara seperti Kamboja dan Laos masih bergantung pada bantuan luar negeri. Lalu ada studi Indonesia. Di Indonesia, belanja pemerintah terbukti berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi sejak Orde Baru hingga pasca pandemi. Fokus belanja semakin diarahkan pada sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, dampak pada sektor strategis. Belanja pemerintah di sektor strategis berdampak besar pada ekonomi. Pertama, sektor pendidikan meningkatkan kualitas SDM. Kedua, kesehatan meningkatkan produktivitas. Ketiga, infrastruktur memperlancar distribusi dan menurunkan biaya logistik. Keempat, perlindungan sosial menjadi daya beli masyarakat saat terjadi krisis. Selanjutnya, analisis pengeluaran pemerintah Indonesia dari 2023 sampai 2025. Periode 2023 sampai 2025 merupakan fase pemulihan ekonomi Indonesia setelah pandemi COVID-19. Pada masa pandemi, pemerintah menjalankan kebijakan fiskal yang sangat ekspansif untuk menjaga perekonomian yang menyebabkan defisit dan utang negara meningkat. Memasuki tahun 2023, ekonomi mulai pulih, namun masih dihadapkan dengan ketidakpastian global seperti inflasi, fluktuasi harga komoditas, dan perlambatan ekonomi dunia. Dalam kondisi ini, pengeluaran pemerintah tetap berperan penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperkuat stabilitas fiskal jangka panjang. Pertama, ada post-pandemic fiscal consolidation pada periode 2022 sampai pada periode 2020 sampai periode 2022, pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional atau disingkat PEN. Untuk menahan dampak krisis, kebijakan ini berhasil menjaga perekonomian tetapi berdampak pada meningkatnya defisit dan utang negara. Mulai tahun 2023, pemerintah melakukan konsolidasi fiskal secara bertahap dengan mengurangi program darurat dan mengalihkan belanja ke sektor-sektor produktif. Pemerintah juga menjaga defisit tetap terkendali agar stabilitas ekonomi dan kepercayaan pasar tetap terjaga. B. Realisasi belanja APBN 2023. Belanja negara tahun 2023 difokuskan pada pemulihan ekonomi, pengendalian inflasi, serta perlindungan masyarakat dari gejolak harga energi dan pangan. Prioritas belanja tetap pada infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selanjutnya, lalu ada fokus belanja dan prioritas nasional pada 2024. Tahun 2024 menjadi tahun penting karena bertepatan dengan masa transisi politik. Pemerintah memfokuskan belanja pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Anggaran pendidikan tetap dialokasikan minimal 20% dari APBN, sementara sektor kesehatan diperkuat melalui layanan dasar dan pembiayaan JKN. Perlindungan sosial tetap dipertahankan untuk menjaga daya beli masyarakat. Dia ada transformasi fiskal dalam APBN 2025. APBN 2025 diarahkan pada transformasi fiskal jangka panjang dengan fokus pada ekonomi hijau, transformasi digital, serta ketahanan energi dan pangan. Pemerintah juga memperkuat riset dan inovasi, mendorong
pembiayaan kreatif, serta melanjutkan pembangunan ibu kota Nusantara sebagai simbol pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, efektivitas belanja. Efektivitas belanja menjadi perhatian utama agar anggaran negara-negara memberikan manfaat nyata. Pemerintah mendorong perencanaan berbasis kinerja, digitalisasi keuangan, dan penguatan pengawasan. Namun, tantangan seperti tumpang tindih program, keterlambatan proyek, dan lemahnya evaluasi kebijakan masih perlu terus diperbaiki. Kedua, ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah selama periode 2023 sampai 2025 tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional. Belanja negara menopang aktivitas ekonomi melalui konsumsi pemerintah, pembangunan infrastruktur, dan perlindungan daya beli masyarakat. Ketiga, ada tantangan. Di balik peran besar belanja pemerintah, tantangan yang dihadapi juga berat. Pertama, ada inflasi global, ada fluktuasi harga, energi dan pangan, serta risiko perlambatan ekonomi dunia menjadi tekanan utama kebijakan fiskal. Ruangan fiskal pemerintah juga semakin terbatas akibat meningkatnya beban pembayaran utang dan kebutuhan belanja jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus semakin selektif dengan menetapkan prioritas belanja agar tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pembangunan jangka panjang. Selanjutnya, Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik teman-teman, demikianlah presentasi kami kali ini. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.